Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wajaba alaina bi ni'matil imani wal islam syahadatan tunjina min yaumina hadha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Created with free version for non-commercial use. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwanul kiram, kaum muslimin, saudara-saudara sekalian, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tema khutbah yang diamanahkan kepada saya pada siang hari ini adalah menjalin hubungan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala Created with free version for dengan non-commercial use. landasan sila ketuhanan yang Maha Esa. Tema tentang membangun atau menjalin hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq ini sangat penting. Kenapa demikian? Karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa salah satu indikator dari kehinaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah buruknya atau terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Duribat alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablum minan nas. Telah ditimpakan kehinaan kepada manusia illa bihablim minallah, kecuali orang yang menyambung hubungan Created kepada with Allah free version for Subhanahu wa non-commercial taala use. wa hablum minan nas, dengan sesama manusia. Nah, tentu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim yang sejati, kita semua ini mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin kita ditimpakan kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat itu kemudian sekaligus memberikan solusi bahwa untuk menghindarkan diri kita dari kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang konteksnya dengan tema yang kita bicarakan saat ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa prasyarat dalam rangka untuk kita membangun dan sekaligus untuk kita meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Prasyarat yang pertama dalam rangka untuk membangun hubungan dengan Created with Allah free version Subhanahu for wa taala, non-commercial use. yang pertama adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan kita. Dan saya kira bahwa dalam tataran seperti ini kita semua sudah memilikinya. Tidak ada di antara kita yang hadir di Masjid At-Taqwa ini yang menyatakan bahwa Tuhan kita itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini telah berikrar la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu adalah ikrar kita. Itulah komitmen ilahiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa dalam konteks keislaman kita adalah ini merupakan doktrin tauhid. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan kita. Kenapa? Karena keyakinan atau doktrin menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan Created with kita free version for sesungguhnya non-commercial adalah use. merupakan fitrah yang kita bawa sejak kita lahir. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sebelum kita lahir di muka bumi ini
ada semacam komitmen ilahiyah, ada transaksi ilahiyah yang telah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Alastu birabbikum?" Apakah aku ini Tuhanmu? Maka pada saat itu kemudian kita menjawab, "Qalu bala syahidna." Benar, engkau adalah Tuhan kami. Karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah, semua manusia yang terlahir di muka bumi ini sesungguhnya dia telah membawa komitmen untuk menjadikan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah. Nah, karena itu kalau kita melihat ada fenomena, ada orang yang masuk Islam yang tadinya non-Islam, itulah orang yang hanya menemukan kembali fitrahnya yang hilang atau menyambung kembali mata rantai yang terputus atau the meeting click. Inilah yang terjadi pada diri Cassius Clay, seorang petinju legendaris yang setelah masuk Islam dia ganti namanya menjadi Muhammad Ali. Ini jugalah yang terjadi pada diri Leo Putweis yang setelah masuk Islam dia ganti namanya menjadi Muhammad Asad. Dan ini jugalah yang terjadi pada diri Margaret Marcus yang setelah masuk Islam dia ganti namanya menjadi Maryam Jamila. Jadi seingkar-ingkarnya kita, tidak mungkin kita melupakan fitrah kita sebagai makhluk yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Ini yang pertama. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk meningkatkan hubungan kita kepada Allah, yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan kita, dan itu adalah merupakan doktrin tauhid. Yang kedua, dalam rangka peningkatan hubungan kita kepada Allah, maka faktor yang kedua yang harus kita lakukan adalah menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kontak kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak tercemari, tidak rusak. Dan Al-Qur'an menyebutkan bahwa banyak perkara-perkara yang bisa menyebabkan iman kita itu rusak, yang menyebabkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu rusak. Faktor yang pertama yang bisa menyebabkan tauhid kita itu rusak, hubungan kita kepada Allah itu rusak, ada yang disebut dalam Al-Qur'an adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adziman." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain daripada itu siapa yang dia kehendaki, dan barang siapa yang menyekutukan Allah maka dia telah melakukan dosa yang amat besar. Jadi perkara yang pertama dalam rangka mencemari hubungan kita dengan Allah adalah syirik. Yang kedua, perkara yang kedua yang menyebabkan hubungan kita itu rusak kepada Allah disebutkan adalah takabur, angkuh. Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, takabur itu diartikan sebagai kondisi perasaan seseorang yang merasa lebih mulia, lebih pintar, lebih cerdas, lebih besar, dan lebih memiliki kekuasaan yang sangat besar. Sedangkan dalam bahasa Arab, takabur itu akar katanya adalah kabir, yang artinya kebesaran. Besar atau kebesaran yang lawannya adalah kekecilan. Nah, karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga menyebutkan bahwa penambahan kata ta dalam kata takabur itu juga maknanya adalah dibuat-buat atau membuat-buat. Artinya apa? Artinya orang yang takabur itu pada hakikatnya dia tidak memiliki sesuatu yang wajar untuk dibesar-besarkan, tapi dia membuat-buatnya. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks pepatah Indonesia, tong kosong bunyi nyaringnya. Nah, karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Profesor Dr. Quraisy Shihab menyebutkan bahwa ada 3 level takabur atau keangkuhan manusia dalam kehidupan ini. Takabur yang pertama adalah kepada sesama manusia. Yang kedua adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan puncak daripada keangkuhan takabur yang ketiga, dan ini yang paling buruk, adalah takabur dari yang kecil kepada yang besar, yang maknanya adalah dari seorang hamba manusia takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang miskin dia takabur di hadapan orang kaya, boleh jadi
Mungkin karena dia Created with free version memiliki for non-commercial otak atau use. kecerdasan akal. Itu yang bisa menyebabkan dia menjadi angkuh di hadapan orang kaya. Tapi kalau seorang manusia, dia angkuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia angkuh di hadapan Al-Khaliqnya, maka ini adalah sebuah keburukan yang levelnya sangat tinggi. Al-Quran menyebutkan bahwa penguasa pada masa Nabi Ibrahim, Namrus, dan Fir'aun pada masa Nabi Musa adalah contoh-contoh dari manusia-manusia yang takabur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun yang kita baca dalam sejarah adalah orang yang paling kurang ajar di atas dunia. Itu Fir'aun. Bukan saja dia berkata kepada rakyatnya, saya adalah raja di raja, bahkan sampai pada tingkat kekurang ajaran Fir'aun ketika dia memproklamirkan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Tapi apa yang terjadi kemudian pada saat dia mau tenggelam di Laut Merah? Barulah dia berkata, aku beriman kepada Created Tuhan with free yang version disembah for oleh non-commercial Nabi use. Musa dan Nabi Harun. Jadi seangkuh-angkuhnya manusia, sekali lagi, tidak mungkin dia melupakan fitrahnya sebagai makhluk yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau homo religius. Contoh yang kedua para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keangkuhan dari manusia terhadap Tuhannya bisa kita baca dalam peristiwa tenggelamnya kapal Titanic. Kita ketahui bahwa pembuat atau pencipta kapal itu adalah Sir William Pitt. Sir William Pitt. Ketika kapal itu selesai dibuat, dia ditanya oleh wartawan, wahai tuan, seberapa aman kapal ini terhadap gelombang dan angin kencang? Dan pada saat itu dengan nada yang cukup melecehkan Tuhan, dia berkata, jangankan angin, jangankan gelombang, bahkan Tuhan sendiri pun tidak mampu menenggelamkan kapal ini. Bahkan sampai pada tingkat keponahannya, dia kemudian memberi julukan kapal itu dengan unsinkable, kapal yang anti tenggelam. Tapi apa yang terjadi kemudian? Kapal ini justru tenggelam pada saat melakukan pelayaran pertamanya dari Inggris menuju New York City pada tanggal 15 April 1912 dan menewaskan atau ada 1.500 penumpang yang meninggal pada saat itu. Bahkan nahodanya yang bernama Edward J. Smith dengan sombongnya dia katakan bahwa 40 tahun dia punya pengalaman untuk menjadi nahoda kapal. Bencana, gelombang yang besar dia telah mengatasinya, dan pada saat itu dia kemudian tenggelam bersama dengan penumpang pada saat itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali kepada pokok pembicaraan kita tadi, bahwa menjaga etika hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu dengan syirik, dan yang kedua adalah bersifat pongah atau bersifat angkuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah terakhir, jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam rangka untuk meningkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam hidup ini kita harus hidup mengikuti sunnatullah. Sunnatullah yang biasanya orang sebut dengan the natural of law atau law of natural. Misalnya, kalau ada pertanyaan untuk anak-anak kita, anak SMP atau SMA, siapa yang pertama kali menciptakan teori gravitasi bumi? Maka sesuai dengan asupan ilmu pengetahuan yang dia dapatkan, maka dia akan menjawab, yang pertama kali menciptakan gravitasi bumi itu adalah ilmuwan yang bernama Isaac Newton. Padahal hakikatnya, kalau dalam doktrin ketauhidan kita, yang menciptakan gravitasi bumi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah dengan sunnatullah atau fenomena alamnya sudah mengatur, jikalau sebuah benda dilemparkan ke atas, oleh karena mendapat gaya tarik bumi, benda itu akan jatuh ke bawah. Yang menciptakan atau membuat pertama kalinya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lewat sunnatullahnya. Isaac Newton hanya ilmuwan yang pertama kali mengamati keteraturan alam itu, kemudian dia menyebutkan dengan gaya gravitasi bumi. Apa yang ingin saya sampaikan dari ilustrasi ini para jamaah sekalian, bahwa dalam hidup ini langit tidak pernah menghujankan beras, langit juga tidak pernah menghujankan ikan. Tapi jikalau kita ingin makan nasi, maka kita harus bekerja sebagai seorang petani. Kita garap sawah, garap ladang, kemudian kita tanamkan benih. Benih itu kemudian ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita yang punya bekerja sebagai profesi dalam bidang yang lain,
kita sebagai seorang dosen, seorang karyawan, seorang pengusaha, seorang dokter, kita mencari uang, dan dengan uang itu kita membeli beras yang telah dihasilkan oleh para petani tersebut. Sunnatullah juga mengajarkan kepada kita, jikalau kita ingin makan ikan, maka kita harus bekerja sebagai seorang nelayan, mengarungi lautan yang luas, menangkap Created ikan. with free version Ikan for itu non-commercial kemudian use. dibeli oleh orang-orang atau kita yang punya profesi dalam bidang yang lain. Adik-adikku para mahasiswa, sunnatullah juga telah mengajarkan kepada kita, jikalau ingin lulus ujian, jikalau ingin menjadi seorang sarjana sejati, seorang sarjana yang berkualitas, maka kita harus rajin belajar. Bagaimana mungkin kita bisa lulus ujian dengan nilai yang baik jikalau kita tidak rajin belajar? Ini semua dalam kerangka keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan yang paling terakhir dalam rangka untuk meningkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada aku. Dengan demikian, sarana-sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus kita lakukan. Salat itu dalam rangka takarrub kepada Allah. Zakat itu dalam rangka takarrub kepada Allah. Created with dan free version semua for non-commercial ibadah yang use. lain, semuanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan komunikasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga, bahkan kita meningkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang pertama menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan kita dalam hal Islam, itu adalah merupakan doktrin tauhid. Kemudian yang kedua adalah merawat atau menjaga hubungan kita dengan Allah dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak iman dan tauhid kita itu. Kemudian yang ketiga, hidup dalam kausalitas mengikuti sunnatullah. Dan yang keempat, dalam rangka meningkatkan hubungan kita kepada Allah dengan senantiasa beribadah kepada Allah apapun bentuknya, itu semua dalam rangka menjalin takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi berkah dan rahmat kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Created with free version for non-commercial use. Tilawatahu innahu huwas sami'un alim.